Presiden Joko Widodo meninjau langsung pabrik baterai mobil listrik PT Hyundai LG Industria LE Green Power di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, pada Kamis, 14 September tahun 2023. Pabrik tersebut merupakan pabrik sel baterai pertama dan terbesar di Asia Tenggara yang akan mulai berproduksi pada awal tahun depan. Ya tadi yang PT LE Green Power itu nanti mulai awal tahun akan sudah memproduksi 30 juta baterai sel yang itu akan bisa digunakan untuk memproduksi kurang lebih 180.000 mobil, itu terbesar di Asia Tenggara. Pertama di Asia Tenggara dan terbesar di Asia Tenggara saat ini. Ujar Presiden Jokowi dalam keterangan pers di Gudang Bulog Purwasari, Karawang Timur. Menurut Presiden, pabrik tersebut merupakan bagian dari pembangunan ekosistem besar kendaraan listrik EV yang digaungkan pemerintah. Dengan terbangunnya ekosistem besar tersebut, diharapkan Indonesia bisa masuk ke rantai pasok global kendaraan listrik. Rantai pasok global bisa kita masuki, disitulah nantinya ketergantungan negara lain terhadap baterai sel kita, ketergantungan negara lain terhadap EV baterai kita di situ. Sementara itu, Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM Bahlil Lahadalia yang turut mendampingi Presiden, mengatakan bahwa pabrik tersebut kini mulai melakukan uji coba produksi sejak dilakukan pencanangan pembangunan groundbreaking tepat 2 tahun yang lalu. Alhamdulillah 2 tahun yang lalu tepatnya hari ini, kita melakukan groundbreaking terhadap pembangunan baterai mobil, sel baterai, dan 2 tahun kemudian ini sudah jadi. Sekarang produknya sudah ada, sekarang sedang terjadi trial and error, mungkin bulan Maret tahun depan sudah berproduksi. Menurut Bahlil, pabrik tersebut telah menerapkan teknologi terbaru dari LG dalam produksinya. Dari 5 pabrik milik LG di dunia, pabrik yang menggunakan teknologi terbaru adalah pabrik di Indonesia. Lebih lanjut, Bahlil juga menjelaskan bahwa kunjungan Presiden Jokowi dilakukan untuk meninjau tahap kedua ekspansi produksi pabrik tersebut sebesar 20 gigawatt jam. Jika pabrik tersebut telah terbangun, kata Bahlil, kapasitas produksinya menjadi sebesar 30 gigawatt jam. Jadi nanti LG-nya akan membangun 30 giga, dan ini adalah komitmen investasi yang kami sudah bicarakan selama ini, yang sering kita ngomong soal produksi baterai mobil, dan alhamdulillah sekarang sudah muncul. Inilah yang menjadi cita-cita Bapak Presiden yang diarahkan selalu kepada kami menterinya untuk membangun hilirisasi. Jadi apa yang disampaikan Bapak Presiden selama ini, itu bukan hanya omongan-omongan, tapi ini adalah bukti nyata dan ini adalah betul-betul memakai teknologi tinggi. Dan nanti yang akan mengoperasikan anak-anak Indonesia, karena sudah dikirim mereka 100 orang lebih ke Korea untuk mereka belajar di situ. Saat melakukan peninjauan, Presiden Jokowi melihat sejumlah area pabrik, antara lain lini elektroda, lini perakitan, hingga lini pembentukan. Turut mendampingi Presiden dalam peninjauan pabrik tersebut, yaitu Duta Besar Republik Korea untuk Indonesia Lee Sang-deo dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Selanjutnya, Presiden Joko Widodo meninjau harga sejumlah komoditas pangan di Pasar Johar, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Menurut Presiden, harga sejumlah komoditas pangan di Pasar Johar masih dalam kondisi yang stabil. Tadi kita cek semuanya baik, hanya satu yaitu beras yang belum turun, ujar Presiden dalam keterangannya kepada awak media usai meninjau Gudang Bulog Purwasari, Jawa Barat. Presiden Jokowi pun mengatakan bahwa ia telah menginstruksikan Kepala Bulog untuk melakukan operasi pasar agar harga beras di pasaran menjadi stabil. Operasi pasar tersebut juga harus dilakukan di semua tempat, mulai dari retail hingga grosir. Dilanjutkan, Presiden Joko Widodo kembali menyalurkan bantuan pangan berupa beras kepada para keluarga penerima manfaat KPM. Kali ini penyaluran dilakukan di Gudang Bulog Purwasari, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Dalam keterangannya di hadapan awak media, Presiden Jokowi mengatakan bahwa program penyaluran bantuan pangan cadangan beras pemerintah akan dilakukan selama 3 bulan ke depan. Bantuan beras akan disalurkan kepada 21,3 juta KPM. Ia ini melanjutkan bantuan pangan dalam bentuk beras yang akan diberikan di September, Oktober, November, 10 kilo, 10 kilo, 10 kilo kita berikan kepada 21,3 juta keluarga penerima.
Sehingga setiap bulan akan keluar dari gudang Bulog kira-kira 10.000 ton untuk masyarakat, karena jumlahnya 21,3 juta keluarga penerima. Dari Kabupaten Karawang, Jawa Barat, KSK Indonesia melaporkan.